Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi hadana lihaza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi washabihi wa mawala amma ba'du. Pada kesempatan yang baik lagi berbahagia ini, saya akan kembali mereaksi video seorang murtadin, yakni seorang yang dari Islam kemudian masuk ke dalam Kristen. Sebenarnya kami tidak berkepentingan mereaksi video siapapun juga tentang agama mereka. Akan tetapi tatkala mereka membawa-bawa Al-Quran, membawa-bawa Nabi Muhammad SAW sebagai pembenaran atas akidah mereka, maka kami wajib meluruskan dan kami wajib mereaksi video-video tersebut. Oleh sebab itu, sebelum kami mereaksi video ini, kami perlu menjelaskan bahwa beliau ini konon beliau mengaku bahwa background pendidikan beliau adalah Islam. Beliau sekolah di madrasah ibtidaiyah, kemudian madrasah sanawiyah, lalu madrasah aliyah, lalu beliau kuliah di universitas jurusan usuluddin. Tentu berdasarkan pengakuan beliau ini, beliau punya pengetahuan tentang Islam. Dan beliau ini pernah saya review di video saya yang lalu. Maka sebelum kami mereview pada kesempatan kali ini, kami perlihatkan dulu videonya berikut ini. Puji Tuhan, pada kesempatan pagi hari ini saya bersyukur kepada Tuhan bahwa pagi hari ini kita bisa bersama-sama kembali berkumpul bersama-sama dengan Tuhan. Saya ingin menjelaskan bahwa keselamatan itu hanya ada satu dalam Yesus Kristus. Tanpa Yesus tidak ada keselamatan. Di luar Yesus tidak ada keselamatan, tapi dalam Yesus ada keselamatan yang luar biasa. Terdapat dalam Al-Quran 43 Al-Azraq ayat 61 dengan jelas dikatakan, dan sesungguhnya Isa itu benar-benar memberikan pengetahuan tentang hari kiamat. Karena itu janganlah kamu ragu tentang kiamat itu, dan ikutilah aku inilah jalan yang lurus. Nah, di Yohanes 14 ayat 6 Alkitab mengatakan, akulah jalan kebenaran dan hidup, tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Alkitab dengan jelas mengatakan akulah jalan kebenaran dan hidup. Artinya apa? Keselamatan hanya ada di dalam Yesus Kristus. Di luar Yesus tidak ada keselamatan. Bahkan Al-Quran sendiri mengatakan 43 Al-Azraq ayat 61, Yesus yang disebut Isa memberikan pengetahuan tentang hari kiamat. Jadi kalau Yesus memberikan tentang hari kiamat, siapakah dia? Dia bukan nabi, bukan siapa-siapa, tapi dia Tuhan yang bisa memberikan pengetahuan tentang hari kiamat. Dan saya himbau kepada bapak sekalian, ibu sekalian, mari pegang keselamatan dengan baik. Jadi satu-satu jalan yang lurus hanya ada di dalam Yesus Kristus. Kita kaji lagi dalam Al-Quran 48 Al-Fatihah 2. Berbunyi, agar Allah memberikan ampunan kepadamu dosamu yang lalu dan yang akan datang, dan menyempurnakan nikmatnya dan menujukimu ke jalan yang lurus. Muhammad sendiri tidak bisa menyelamatkan umatnya, apalagi pribadinya. Jadi yang bisa menyelamatkan hanya satu, Isa Al-Masih yang disebut Yesus Sang Juru Selamat. Jadi bangga kita punya Yesus, bangga Isa Al-Masih Juru Selamat untuk dunia. Haleluya, amin. Ya, telah kita saksikan videonya. Masya Allah, beliau mengutip firman Allah dan beliau mengatakan firman itu ayat Al-Azraq. Masya Allah, beliau ini seorang yang pengakuan beliau background pendidikannya adalah Islam. Akan tetapi nama surat saja beliau tidak tahu. Dalam Al-Quran tidak ada surat Al-Azraq. Kita mau cari surat Al-Azraq ini dimanapun tidak ada dalam Al-Quran Al-Karim. 30 juz Al-Quran kita bolak-balik sampai rambut kita putih, tidak dapat di surat Al-Azraq dalam Al-Quran Al-Karim. Yang ada, yang benar adalah surat Az-Zukhruf. Beliau mengutip surat Az-Zukhruf ayat 61. Beliau berpendapat dengan ayat ini bahwa Nabi Isa alaihissalam mengetahui hari kiamat. Kemudian beliau juga mengutip ayat Bible, ini surat Yohanes pasal 14 ayat 6. Kita akan membeda satu persatu. Pertama, surat Az-Zukhruf, beliau katakan bahwa ini adalah dalil bahwa Nabi Isa atau Yesus Kristus mengetahui tentang kapan terjadinya hari kiamat. Ini adalah sesuatu penafsiran yang mengada-ngada. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Az-Zukhruf
ayat 61 kata Allah Subhanahu wa taala, innahu la'alimu lis-saati falatamtaruna biha wattabi'uni haza sirati mustaqim. Kata Allah Subhanahu wa taala, sesungguhnya Isa itu benar-benar memberi pengetahuan tentang hari kiamat, maka janganlah engkau ragu-ragu tentang hari kiamat itu, ikutilah aku, ini adalah jalan yang lurus. Kita tatkala menafsirkan Al-Quranul Karim harus berpulang kepada para ahli-ahli tafsir, ahli-ahli tafsir Al-Quranul Karim. Ahli tafsir banyak sekali ya, kita ambil satu saja ahli tafsir terkemuka, yakni tafsir Ibn Katsir rahimahullah. Tatkala beliau menafsirkan ayat yang mulia ini, beliau mengatakan bahwa ayat ini adalah menerangkan bahwa Nabi Isa alaihissalam adalah sebagai tanda-tanda hari kiamat, di mana tatkala Nabi Isa alaihissalam ini diturunkan kembali ke dunia, dalam hadis yang sahih bahwa Nabi Isa ini akan membunuh babi, mematahkan salib, membunuh Dajjal, dan menghapuskan jizyah. Turunnya beliau alaihissalam kedua kalinya, Nabi Isa alaihissalam, tujuannya adalah tadi, 4 tadi: membunuh Dajjal, mematahkan salib, membunuh babi, dan menghapuskan jizyah atau perpajakan. Nah, tatkala turun Nabi Isa ini, maka ini adalah tanda-tanda hari kiamat. Ini yang dimaksudkan oleh ayat surat Az-Zukhruf ayat 61 ini, di mana turunnya Nabi Isa alaihissalam memberi pengetahuan bagi kita bahwa kiamat sudah dekat. Tatkala turun beliau kedua kalinya, maka kiamat itu sudah dekat. Berdasarkan penalaran ahli-ahli tafsir terkemuka, di antaranya juga ditafsirkan oleh sahabat Nabi sekaligus sepupu Nabi sallallahu alaihi wasallam, yakni Ibnu Abbas. Tatkala ditanya beliau tentang ayat ini, beliau menjelaskan bahwa ayat ini adalah tentang turunnya Nabi Isa alaihissalam sebelum hari kiamat. Itu yang pertama. Yang kedua, ayat-ayat Al-Quran satu dengan yang lainnya tidak saling kontradiksi. Tidak ada kontradiksi dalam Al-Quran. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat An-Nisa ayat 82. Kata Allah Subhanahu wa taala, afala yatadabbaruna al-Qur'an walau kana min indi ghairillah lawajadu fihi ikhtilafan katsira. Maka mengapa mereka tidak mentadaburi Al-Quran? Sekiranya Al-Quran itu bukan dari sisi Allah Subhanahu wa taala, maka engkau akan mendapatkan banyak kontradiktif di dalamnya. Tidak mungkin di satu surat Allah Subhanahu wa taala menjelaskan ini, kemudian di surat lain Allah menjelaskan sebaliknya. Dalam ayat yang lain, surat Luqman ayat ke-34, kemudian di surat Toha ayat ke-15, Allah Subhanahu wa taala, innallaha indahu ilmus sa'ata. Kata Allah Subhanahu wa taala, sesungguhnya Allah di sisinya lah ilmu tentang kapan terjadinya hari kiamat. Ini ayat ini menjelaskan bahwa tidak ada seorang pun yang mengetahui kapan hari kiamat itu terjadi. Kemudian juga dalam Injil Markus pasal 13 ayat 32. Kemudian dalam Injil Matius pasal 24 ayat 36. Dua ayat Bible ini menjelaskan bahwa Yesus Kristus tidak mengetahui kapan hari kiamat. Kata Injil Matius pasal 24 ayat 36, kapan terjadi jam dan harinya tidak ada seorang pun yang tahu. Malaikat-malaikat di surga tidak tahu, anak Allah pun tidak tahu, hanya Bapa sendiri yang mengetahui. Ayat Bible ini jelas sekali. Pertanyaannya, kalau kita benarkan Al-Quranul Karim, taruhlah kita katakan bahwa, walaupun ini tidak benar, kita katakan bahwa benar Al-Quran menyatakan bahwa Nabi Isa mengetahui hari kiamat. Berarti Bible salah. Karena dalam ayat Markus tadi dan Matius menjelaskan Yesus tidak mengetahui hari kiamat. Kalau begitu Bible tidak usah diikuti karena Bible ini salah. Akan tetapi tidak. Bible itu dalam ayat ini, Bible itu selaras dengan Al-Quranul Karim. Ayat Matius dan Markus ini selaras dengan Al-Quranul Karim bahwa Nabi Isa alaihissalam tidak mengetahui kapan hari kiamat. Ini penjelasan yang pertama. Kemudian beliau membawakan ayat Yohanes pasal 14 ayat 6 bahwa Yesus berkata,
Akulah kebenaran dan hidup. Tidak seorang pun yang datang kepada Bapa kecuali melalui aku. Beliau menjadikan ayat ini sebagai dalil ketuhanan Yesus. Subhanallah. Kalau kita teliti ayat Yohanes ini, justru ayat ini menjelaskan bahwa Yesus itu adalah hamba Allah. Yesus itu bukan Bapa. Perhatikan, kata beliau, kata Yesus alaihissalam, tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kecuali melalui aku. Coba kita sederhanakan, kalau ada seseorang yang berkata bahwa tidak ada seorang pun yang dapat bertemu presiden kecuali melalui aku, apakah orang yang berkata ini adalah presiden? Jawabannya bukan. Orang yang berkata dan presiden bukan, karena apabila datang menemui presiden harus melalui dia. Berarti presiden dan dia berbeda. Demikian pula Yesus dan Bapa Allah berbeda, karena kata Yesus, tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kecuali melalui beliau. Berarti beliau dan Bapa Allah itu berbeda dalam konteks Yohanes ini. Dan kalau seseorang itu menepati kebenaran, menunjukkan kebenaran kepada manusia, dikatakan Tuhan, maka Nabi SAW, Nabi kita yang mulia Muhammad SAW juga menunjukkan kebenaran kepada manusia. Rasul SAW bersabda, "Uktub fawallazi nafsin biyadih ma yakhruju minhu ilal haq." Kata beliau SAW, catat bahwa tidak ada yang keluar dariku kecuali kebenaran. Hadis riwayat Ahmad, Abu Daud dan Al-Hakim. Berarti Nabi SAW kita katakan Tuhan juga, karena beliau juga membawa kebenaran. Nabi Isa alaihissalam membawa kebenaran, tapi sebatas pada Bani Israel, kepada umatnya saja. Adapun Nabi Muhammad SAW membawa risalah untuk seluruh umat manusia. Maka dalam ayat ini, dalam ayat Yohanes ini, pasal 14 ayat 6 ini menunjukkan bahwa Yesus adalah utusan. Utusan, sebagaimana nabi yang lainnya. Beliau diutus Allah Subhanahu wa taala untuk menyampaikan tauhid, mengesahkan Allah Subhanahu wa taala. Dan berikut kami akan sertakan ayat-ayat Bible yang menunjukkan bahwa Yesus Kristus adalah hanya utusan, bukan Tuhan. Berdasarkan ayat Yohanes pasal 14 ayat 6 ini. Kata beliau, tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kecuali melalui aku. Berarti beliau dan Bapa itu berbeda, bukan satu oknum yang berbeda. Bapa adalah Tuhan, sementara Yesus adalah hamba, pesuruh Tuhan yang menyampaikan risalah Tuhan. Berikut ayat-ayat Bible tentang kerasulan Yesus Kristus. Ayat yang pertama ini menjelaskan bahwa Yesus diutus hanya kepada orang-orang Israel. Matius 15 ayat 24. Jawab Yesus, "Aku diutus hanya kepada domba-domba yang hilang dari umat Israel." Matius 10 ayat 5 sampai 6, Yesus berpesan kepada 12 orang muridnya, "Janganlah kamu menyimpang ke jalan bangsa lain atau masuk ke dalam kota orang Samaria, melainkan pergilah kepada domba-domba yang hilang dari umat Israel." Ayat ini menunjukkan bahwa Yesus hanyalah nabi yang diutus kepada orang-orang Israel. Kemudian di ayat yang lainnya, Yesus berkata bahwa dalam Yohanes 10 pasal 10 ayat 29, "Bapa lebih besar daripada aku." Kemudian Yohanes 17 ayat 3, "Inilah hidup yang kekal itu, yaitu bahwa mereka mengenal Engkau satu-satunya Allah yang benar dan mengenal Yesus Kristus yang telah Engkau utus." Sekali lagi beliau mengatakan bahwa diri beliau adalah utusan. Kemudian di dalam Injil Yohanes pasal 20 ayat 17, "Aku akan pergi kepada Bapakku dan Bapamu, Allahku dan Allahmu." Kemudian Yohanes 7 ayat 16, jawab Yesus kepada mereka, "Ajaranku tidak berasal dari diriku sendiri, tetapi dari Dia, Allah yang telah mengutus aku." Kemudian ini kesaksian orang-orang yang hidup di zaman Yesus.
orang-orang yang hidup sezaman dengan Yesus ini lebih benar diambil perkataannya karena mereka hidup sezaman dengan Yesus. Kata mereka pada Lukas pasal 24 ayat 19, apa yang terjadi dengan Yesus orang Nazaret? Dia adalah seorang nabi yang berkuasa dalam pekerjaan dan perkataan di hadapan Allah dan di hadapan seluruh bangsa kami. Kemudian Yohanes 5 ayat 31, jikalau aku menyaksikan dari hal diriku, maka kesaksianku itu tidak benar. Kemudian kesaksian lagi masyarakat atau orang-orang yang hidup sezaman dengan Yesus pada Matius 21 ayat 46. Dan mereka berusaha menangkap dia, tetapi mereka takut kepada orang banyak karena orang banyak itu menganggap dia nabi. Kemudian lagi kesaksian Matius dalam surat Matius pasal 21 ayat 10 sampai 11 menyatakan bahwa dan ketika ia masuk ke Yerusalem, gemparlah seluruh kota itu. Orang-orang di situ berkata, siapakah orang ini? Dan orang banyak itu menyahut, inilah Nabi Yesus dari Nazaret di Galilea. Kemudian yang terakhir, sebenarnya masih banyak ayat-ayat yang lain, akan tetapi waktu dan tempat tidak memadai, maka ini yang terakhir. Yohanes pasal 17 ayat 8. Kata Yesus, sebab segala firman yang engkau sampaikan kepadaku telah kau sampaikan kepada mereka, dan mereka telah menerimanya. Mereka tahu benar-benar bahwa aku datang daripadamu, dan mereka percaya bahwa engkaulah yang telah mengutus aku. Subhanallah walillahil hamd. Ayat-ayat ini menunjukkan betapa pengakuan Yesus dan pengakuan orang-orang yang sezaman dengan Yesus bahwa Yesus itu tidak lebih dari sekedar utusan Rabbul Alamin. Demikian, terima kasih. Masya Allah, beliau juga menyatakan bahwa Nabi Muhammad SAW jangankan menyelamatkan umatnya, dirinya sendiri pun tidak bisa diselamatkan. Subhanallah. Ini perkataan yang tidak memiliki dasar kebenaran sama sekali. Kalau kita teliti Al-Quranul Karim, di sana terdapat keterangan banyak sekali yang memuat bahwa Nabi SAW dan umatnya itu dijamin surga oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Saya kasih contoh, walaupun ini banyak ayat dalam Al-Quran. Dalam surat At-Taubah ayat 100, akhir-akhir surat Al-Bayyinah, kemudian di surat Al-Kautsar, dan banyak lagi ayat-ayat Al-Quranul Karim. Dalam surat Al-Baqarah, An-Nisa, Al-Imran, ini dijelaskan semua bahwa Nabi SAW itu dan umatnya telah dijamin surga. Saya kasih ayat 1 surat At-Taubah ayat 72. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, wa'adallahul mu'minina wal mu'minat jannatan tajri min tahtihal anhar. Kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, Allah telah menyediakan surga bagi orang Islam laki-laki dan bagi orang Islam perempuan yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Dalam ayat yang lain, dalam surat Al-Kautsar, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, inna a'tainakal kautsar. Sesungguhnya Muhammad, kami telah memberikan kepadamu sungai di dalam surga. Diberikan sungai dalam surga. Apakah orangnya tidak masuk surga? Mustahil. Diberikan sungai dalam surga berarti Nabi SAW masuk surga. Dan banyak sekali ayat-ayat semacam ini dalam Al-Quranul Karim. Surat At-Taubah ayat 100. Was-sabiqunal awwaluna minal muhajirin wal ansar wallazina tabauhum bi ihsan radhiyallahu anhu wa radu'an wa a'adallahu jannatal tajri min tahtihal anhar. Kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, orang yang pertama-tama masuk Islam dari kalangan muhajirin dan ansar, dan orang-orang yang mengikuti muhajirin dan ansar, yang di kaum muslimin di zaman ini dan zaman sebelumnya dan yang akan datang, Allah ridho kepada mereka dan mereka pun ridho kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan Allah menyediakan mereka surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Maka saya tantang kepada siapapun, kepada pendeta siapapun, kalau ada dalil dalam Bible yang menjelaskan bahwa orang Kristen laki-laki dan perempuan masuk surga sebagaimana keterangan dalam surat At-Taubah 72 tadi, saya siap dibaptis menjadi Kristen. Rumus keselamatan yang jelas adalah dalam Al-Quran. Surat At-Taubah tadi ayat 72 jelas sekali menjelaskan bahwa
mukmin, jadi orang Islam laki-laki dan Islam perempuan, disediakan surga oleh Allah Subhanahu wa taala yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Surat At-Taubah ayat 72. Surat ke-9 ayat ke-72 dalam Al-Qur'anul Karim. Ini jaminan dari Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dan umatnya. Kalau ada dalam Bible menjelaskan bahwa orang-orang Kristen dijamin, ada jaminan dari Paulus atau dari rasul yang lainnya, bahwa orang Kristen masuk surga, sebagaimana penjelasan dalam ayat Al-Quran surat At-Taubah 72 ini, saya siap dibaptis kapanpun dan dimanapun. Tidak ada yang memberikan rumus keselamatan yang lebih gamblang dan lebih jelas seperti Al-Quranul Karim, seperti Allah Subhanahu wa ta'ala. Perhatikan surat At-Taubah 72 jelas sekali bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala menyediakan orang muslim itu surga. Kalau ada ayat, saya ulang sekali lagi, kalau ada ayat yang beginian di dalam Bible, bahwa Bapa menyediakan surga bagi orang-orang Kristen laki-laki dan perempuan yang mengalir di bawahnya sungai-sungai, saya siap dibaptis kapanpun dimanapun. Kalau ada, ini tidak ada. Yang ada hanya dalam Islam. Rumus kebenaran itu jelas. Rumus keselamatan hanya ada dalam Islam. Islam menjamin bahwa Islam masuk ke dalam surga. Dalam ayat yang lainnya, Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Imran ayat 85. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa may yabtaghi ghaira Islam madina fala yuqbala minhu wa huwa fil akhirati minal khasirin." Kata Allah Subhanahu wa taala, barang siapa yang memilih agama selain Islam, maka tidak diterima agama tersebut, dan di akhirat nanti dia menjadi orang-orang yang rugi. Ada ayat yang sejelas ini di dalam Bible? Saya jamin itu tidak ada. Oleh sebab itu, apabila saudara telah memilih Kristen sebagai agama saudara, maka silakan jalankan agama Kristen itu dengan baik dan benar. Tidak perlu mengusik-ngusik, mencomot Al-Quranul Karim, mencela Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk membenarkan akidahmu. Silakan, negara menjamin kebebasan setiap warganya untuk menjalankan ibadah dan mengerjakan agamanya masing-masing tanpa harus menjatuhkan satu dan yang lainnya. Tatkala Anda beragama Kristen kemudian membawa-bawa Islam, mencomot Al-Quran, mengatakan Nabi SAW tidak mempunyai rumus keselamatan, maka itu sudah menyenggol kaum muslimin, dan kami akan bereaksi atas ini. Demikian, dan kami pesankan kepada saudara-saudari kami kaum muslimin dan muslimat dimanapun berada untuk selalu menunggui agama ini, agar tidak timbul keraguan-raguan dalam hati tentang agama yang mulia ini, agar semakin kokoh kita menjalani kehidupan beragama dalam Islam ini, tidak gampang pindah agama hanya karena mimpi dan lain sebagainya. Demikian tanggapan kami. Apabila ada salah-salah kata, kami mohon maaf. Apa yang baik dan benar datangnya dari Allah Subhanahu wa taala, yang salah dan keliru datangnya dari kami pribadi dan dari syaitan yang terkutuk. Allah dan Rasulnya berlepas diri dari kesalahan-kesalahan tersebut. Barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.